Satu pinjol sudah ditutup, 15 pinjol lagi, apa kabar gitu. OJK jangan pura-pura tutup mata, OJK jangan pura-pura tidak tahu. Itu masih berkeliaran iklan-iklan sampah dari pinjol-pinjol legal itu. Pindar-pindar resmi itu, mereka yang selalu dilaporkan, mereka yang selalu bermasalah, itu kenapa sih dibiarkan? Ini sudah berapa banyak orang-orang yang mengeluh tentang hal ini. Mereka sudah tidak mampu lagi. Mereka dijebak dengan skema kecebong. Ya, besar di awal, kecil di akhir. Mereka dijebak dengan penipuan tenor. Yang tenor yang dikatakan 6 kali pembayaran, ternyata dalam 1 bulan 2 kali. Ya, apakah OJK selalu menyalahkan si peminjamnya? OJK coba buka mata yang lebar lagi. Tidak satu pun aturan OJK yang dipatuhi dan ditaati. Apakah sudah boleh semua orang ini mengambil satu keputusan untuk semuanya kompak dan berhenti membayar pindar-pindar resmi? Apakah itu keinginan dari Otoritas Jasa Keuangan? Karena kita tidak melihat lagi sampai detik ini OJK bergerak untuk membasmi praktek-praktek yang tidak jelas ini. OJK hanya fokus pada pinjol-pinjol ilegal. OJK hanya fokus pada kasus-kasus yang viral. OJK tidak mempedulikan. Seakan-akan OJK tutup mata dalam hal ini. Ada apa sebenarnya? Coba OJK terus terang aja. Aturan yang segimana yang sudah dipatuhi sama si pinjol? Wajib menagih 90 hari. Pinjol mana yang memakai aturan itu? Setelah 90 hari perkara dilimpahkan. Ya, dilimpahkan ke siapa ini? Habis itu ada lagi COJK nomor 19 tahun 2023. Satu orang maksimal 3 pinjol. OJK cek belusukan ke lapangan. Satu orang berapa pinjol? 5, 6, 10, 15. Ya. Pinjol dilarang menggunakan intimidasi. Cek penagihan mereka. Menggunakan intimidasi atau kesopanan. Pinjol dilarang mengakses di luar dari camilan. Kita cek di lapangan. Kontak darurat bukan sarana tempat untuk menagih. Cek semuanya. Aturan mana yang sudah dipatuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan ini, khususnya pinjaman daring ini. OJK buka mata lebar lagi. Jangan paksa masyarakat yang pada akhirnya hanya bisa meminjam tapi tidak bisa membalikkan. Mereka terjebak dalam permainan itu. Mereka menganggap pinjol adalah dewa yang sangat luar biasa. Mereka beranggap dengan mereka meminjam ini akan menyelamatkan hidup mereka. Ternyata mereka ditumbangkan. Mereka ditipu dengan skenario tipu muslihat iklan sejak awal. Sampai sekarang tuh masih berkeliaran iklan. Nomor Anda dipakai berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, kamu berhak mendapatkan limit 80 juta, 100 juta, omong kosong. Omong kosong, semuanya omong kosong. Pada akhirnya orang-orang apa? Orang-orang akan dimiskinkan semiskin-miskinnya. Itu satu, mengundurkan diri. Kenapa OJK tidak pernah mengambil inisiatif untuk melakukan pemblokiran? Menjatuhkan sanksi dari OJK sendiri. Kenapa OJK setiap ada pinjol yang tutup, itu harus dari mereka yang mengundurkan diri? Atau dari mereka yang kehabisan modal? Kenapa OJK tidak pernah ada inisiatif untuk lebih awal mencari beberapa bukti, mengambil suatu kesimpulan, ini pinjol sudah tidak layak, kita blokir aja. Kenapa OJK tidak pernah seperti itu? Apakah OJK masih berkaca dengan kasus beberapa tahun lalu ketika memblokir salah satu pinjol legal? Tiba-tiba OJK digugat sampai ke pengadilan. Sehingga masih ada efek trauma sampai detik ini. Atau ada terjadi ya kesepakatan seperti apa sih antara OJK dan Pindar gitu. Sehingga saya perhatikan, kalau nggak mengundurkan diri, kalau nggak mereka kehabisan modal. Tidak ada yang dari inisiatif OJK sendiri. Dana Syariah Indonesia sudah bermasalah habis-habisan. Sampai detik ini tidak ada kejelasannya. Para lender bingung, para nasabah pun bingung. Bingung semuanya. Apa kejelasan dari OJK? OJK bisa nggak sih mengurus perkara ini? Kasus Investri gimana? Setelah terbongkar semuanya kedoknya, baru OJK sibuk. Ya, bahkan petingginya kabur ke luar negeri, baru OJK sibuk.
Tapi kenapa OJK seakan-akan buta dalam hal itu? Padahal OJK setiap tahun diberi penghargaan sebagai penyidik terbaik oleh Bareskrim Polri. Apa yang disidik oleh OJK gitu? Sehingga kasus-kasus seperti ini lebih awal viral dulu baru OJK tahu. Ini ada pinjol-pinjol yang biasa berkeliaran, apalagi pinjolnya. Ya, OJK bisa cek ruangan pengaduan 157 @konsumen.go.id, bisa dicek. Jadi jangan dibiarkan rakyat ini nanti mengambil kesimpulan, masyarakat ini nanti mengambil kesimpulan. Ya sudahlah. Ya mau dibayar mau tidak sama aja kok konsepnya. Saya bayar pun nama saya tersandra nantinya. Tidak saya bayar pun paling juga saya diteror-teror juga seperti ini. Jadi seakan-akan mereka sudah lepas tangan dalam hal itu. Apakah OJK pengen melihat? Ya, saya pihak yang berseberangan dengan pinjaman online, dengan Pindar, saya pribadi ya berharap ada evaluasi yang besar dari pinjaman online ini. Karena di sisi lain ada juga mereka ini juga dibutuhkan. Tapi kalau skemanya atau mekanismenya masih seperti ini, ya memang dihapus aja semuanya. Karena tidak mampu untuk dievaluasikan, diperbaiki. Sistem yang gagal itu dibiarkan secara terus-menerus. Akhirnya masyarakat masuk dalam jebakan yang sama secara berulang-ulang kali. OJK keluarkan yang terbaru, POJK nomor 11 tahun 2024. Pinjol sebelum mencairkan dana kepada calon si borrowernya wajib mengcek SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Habis itu pinjol juga menjadi pelapor SLIK. Setiap bulannya harus ada laporan. Supaya apa tujuannya? Memitigasi. Tapi kenyataannya apa? Omong kosong. Apa yang mau dimitigasi? Nggak ada. Orang bebas aja kok minjam. Dia mau minjam 2, 3, 4, 5. Bebas. Oh pinjol ini nggak cair, pindah ke pinjol berikutnya. Oh pinjol itu nggak cair, pindah lagi. Yang jelas tetap cair. Bukan ilegal, tapi legal resmi pinjaman daring. Kalau nggak percaya, survei ke lapangan, cek. Ya, sepanjang tahun 2025 plus 2026 kita cek orang-orang yang mau minjam itu seperti apa. Ya, gimana pendapat teman-teman semuanya? Siapa yang harus dibubarkan sebenarnya? OJK-nya kita bubarkan dulu atau si pinjolnya? Kalau saya pribadi, kalau pemerintah melirik, itu orang OJK itu sudah saatnya semuanya diganti, wajah baru semuanya diganti gitu loh. Ya, kayaknya ada keterikatan yang keras dalam hal itu. Sehingga permasalahan ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah terselesaikan. OJK-nya dihapus, OJK-nya dibubarkan, baru pinjol ini bisa kita atur lebih ketat lagi. Tapi kalau ini hanya dibiarkan, percuma. Ya, tidak dianggap sama sekali otoritas jasa keuangan ini. Ini baru ranah pinjol, belum ranah leasing. Kebebasan matel segala macam. Baru-baru ini karena viral lah makanya dibentuk, makanya dihapus, diambil tindakan Komdigi segala macam. Kayaknya di pemerintahan itu ada yang bekerja nggak sih? Ini udah capek juga masyarakat kalau terus-terusan seperti ini, udah lelah juga mereka. Mereka bayar hutang dengan bunga tinggi, ditindas iya juga, diperbodoh iya juga, data mereka diperjualbelikan juga. Banyak lagi. Ya. Yuk teman-teman semuanya, share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Anda yang hari ini terjebak di pinjol-pinjol legal, kalau memang tidak mampu, stop saja, hentikan saja. Jangan pernah Anda gali lubang tutup lubang. Ya, dan kita berharap OJK benar-benar mengevaluasi. Kalau enggak pemerintah mengambil alih ini, blokir ada 15 pinjol lagi yang pantas diblokir dalam waktu dekat. Ya, silakan pemerintah bentuk tim investigasi, cari tahu fakta di lapangan yang terjadi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Aku cek BI SLIK ternyata udah 390 hari. Di Kredipo status hutang dihapus tagih. Status hutang dihapus tagih ini keinginan semua orang ya. Dan di Lazada statusnya lunas. Terus yang di GoPay tidak masuk. A few moments later. Tentang BI checking atau SLIK OJK ya, yang mana ini menjadi hal yang sangat menakutkan bagi teman-teman yang saat ini macet atau tidak mampu melanjutkan pembayaran hutang-hutangnya. Gimana tidak tanggung-tanggung OJK menyampaikan, bahkan BI checking sendiri bisa mengepek
kepada kehidupan kita, yang mana kalau kita mengajukan lamaran untuk pekerjaan itu akan ditolak karena BI checking kita jelek. Benarkah seperti itu? Saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar atau tidak mampu bayar. Dan satu hal lagi juga, ada juga salah satu follower saya yang telat bayar selama 390 hari, yang mana katanya BI checking dia dihapuskan atau diputihkan dari pinjol legal. Dia ngecek itu sudah tidak ada lagi BI checking atau call 1, 2, 3 sampai 5-nya. Berarti benar-benar sudah diputihkan. Benarkah hal ini bisa dilakukan? Dan sebenarnya berapa lama BI checking ini akan dipulihkan kembali, dan seperti apa penerapan BI checking yang mana hari ini kita kenal dengan sebutan SLIK. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar atau tidak mampu bayar pinjol, ini bisa disimain sampai habis. Jangan di skip juga ya teman-teman semuanya. Ini kebetulan bisa teman-teman lihat juga. Barusan aku cek BI SLIK, ternyata udah 390 hari. Di Kredipo status hutang dihapus tagih. Status hutang dihapus tagih ini keinginan semua orang ya. Dan di Lazada statusnya lunas. Terus yang di GoPay tidak masuk di. Nah, pasti teman-teman juga menginginkan kan hal yang sama. Saya juga pengen dong bang hal-hal seperti itu. Mungkin kalau hal-hal seperti ini sulit diterima dengan akal sehat, tapi kemungkinan saja ini bisa terjadi karena upgrade program, atau misalnya dari pihak Kredivonya tidak memasukkan data tersebut kepada SLIK, atau hanya dimasukkan ke dalam pinjaman aktif, dan berbagai macam versi sebenarnya ya, tergantung dari pihak pelaku usaha jasa keuangan, Kredivo, Lazada, dan GoPay. Kalau memang hal seperti ini bisa terjadi gitu loh, berarti ancaman SLIK cuman omong kosong semata. Nah, oke. Kita kesampingkan dulu soal pemutihan SLIK dan pemutihan BI checking. Sebenarnya teman-teman semuanya, Anda paham nggak sih BI checking itu apa gitu loh? BI checking itu kan seperti Anda dimasukkan dalam daftar cekalan, bahwa Anda dicekal, ke depannya Anda tidak bisa meminjam lagi. Nah, ini sebenarnya ya pihak bank sendiri ketakutan ketika menjatuhkan sanksi ini kepada diri Anda. Gimana tidak teman-teman? Mengingat kebebasan pay later dan pinjaman online hari ini yang kian marak, ini akan menjadi musuh tersendiri bagi semua perbankan yang ada di Indonesia. Kalau seandainya semua nasabah yang bermasalah langsung buru-buru di blacklist, langsung buru-buru dimasukkan ke dalam daftar hitam, masuk dalam SLIK dengan call 3 sampai 5, ini berbahaya dan berdampak sangat signifikan untuk semua perbankan yang ada di Indonesia. Karena satu-satunya poin tertinggi sebelum tim analis menentukan calon si borrower atau si marketing mengambil data calon si peminjam, BI checking menjadi sasaran utama. SLIK menjadi target paling awal untuk dilakukan pemeriksaan sebelum dilanjutkan untuk pemrosesan. Bayangin teman-teman semuanya, saat ini saja di beberapa data yang ada, 120 juta masyarakat Indonesia saat ini sedang bergelut dengan pinjaman online dan pay later. Bayangin kalau setengah dari itu bermasalah. Sementara setiap kategori bermasalah itu akan tercatat di dalam SLIK. Tunggakan di atas 90 hari itu akan masuk dalam call 1 atau call 2. Belum lagi tunggakan yang sampai di call 5 180 hari lebih. Ya, ini luar biasa teman-teman. Kalau memang SLIK ini pada akhirnya harus menjadi patokan awal, saya rasa yang harus khawatir, yang harus ketakutan itu bukan kita sebagai peminjam, tapi pihak bank sebagai si kreditur. Mereka sebagai si pemberi pinjaman. Ini akan khawatir terlalu berlebihan. Ya, kenapa mereka harus khawatir? Karena mereka tidak akan mungkin bisa menjual uang kepada Anda dengan namanya yang sudah bermasalah. Nah, kalau ini terjadi dengan skala yang cukup besar, ini bahaya teman-teman. Ya, sebenarnya kalau kita analisa, teman-teman yang selalu ketakutan soal BI checking, soal SLIK,
sebenarnya ini perputaran arah aja gitu loh. Mereka sengaja memutar arah dalam hal ini supaya BI checking ini Anda yang menjaga, padahal mereka yang takut. Mereka yang ketakutan kalau namamu masuk BI checking, mereka tidak bisa menjual uang kepada dirimu, otomatis mereka tidak mendapatkan keuntungan. Tapi mereka putar balik, bagaimana caranya supaya Andalah yang menjaga BI checking ini, Anda yang menjaga Slick ini, supaya dengan dalih Anda akan diuntungkan nantinya. Kalau Anda tetap menjaga nama baik Anda, akan besar peluang Anda akan banyak hutang. Itu aja yang tidak mereka sebutkan. Karena BI checking tujuannya untuk berhutang, tidak ada tujuannya untuk hidup. Orang mau cacat seperti apapun kehidupan BI checking dia tetap berjalan kok, hidup dia tetap normal kok. Tapi BI checking ini gunanya untuk berhutang. Jadi kalau dibentuk oleh bank, semakin bagus BI checkingmu, semakin bagus Slickmu, semakin besar hutangmu, nanti orang-orang takut. Makanya mereka bilang, tolong ya dijaga namanya, tolong tepat-tepat ansurannya, sayang ini sudah masuk dan bla bla segala macam. Pihak bank pasti akan merayu Anda sedemikian rupa. Nah, fungsi Slick ini gunanya hanya untuk berhutang. Ya, jadi nggak ada yang perlu teman-teman khawatirkan tentang Slick, tentang BI checking. Ini sebenarnya kalau Anda berpikir dengan logika, bukan ranah Anda lagi. Sudah seharusnya pihak bank yang menjaga BI checking itu. Sudah seharusnya pinjol dan leasing yang menjaga BI checking itu. Karena BI checking kebutuhan bagi mereka. Bagaimana caranya mereka mendapatkan nasabah kalau nasabah BI checkingnya banyak yang jelek? Ya kan? Tapi hebatnya mereka diputar balikan. Nah, kita pun juga ikut-ikutan dalam rombongan itu. Ikut-ikutan juga ketakutan, ikut-ikutan juga kecemasan. Bahkan sampai, wah, mencari kerja pun kalau BI checking jelek, kita nggak bisa diterima di sebuah perusahaan. Iya, kalau perusahaannya perbankan sih oke aja. Ya, perusahaan menerapkan hal itu karena dia tidak mau ribet. Kalau ada BI checking yang bermasalah, otomatis masih ada hutang yang belum terselesaikan. Kalau ada hutang yang belum terselesaikan, kalau Anda diterima kerja, takutnya mengganggu ke perusahaan itu. Kan cuman itu, dan lagian tidak semua perusahaan menerapkan syarat BI checking dalam penerimaan pekerjaan, kecuali asuransi, pihak bank, pihak perbankan, yang jelas orang-orang yang berkecimpung dengan biaya jasa, bidang jasa-jasa seperti ini. Ya. Habis itu kita balik lagi ke yang di awal tadi. Benarkah 390 hari itu BI checking dihapus? Ya mungkin saja itu tidak dilaporkan oleh pihak Krediponya, pihak Lazadanya, atau pihak GoPay-nya. Dan sebenarnya berapa lama BI checking ini akan terhapus? Benarkah BI checking ini akan hilang sendiri? Kalau saya tidak salah, ini kalau tidak salah ya, kita nggak tahu nih aturan di OJK itu seperti apa. Nanti validnya teman-teman bisa bertanya ke Otoritas Jasa Keuangan. Ada yang bisa dihapus 24 bulan sampai 60 bulan, biasanya sudah hilang. Tapi ada juga dengan yang jumlah cukup lama, ada yang sampai 10 tahun, ada juga yang tidak terhapus sama sekali. Nah, untuk informasi valid dan detailnya hal ini sesuai dengan undang-undang OJK, coba tanyakan ke OJK langsung, karena hal ini selalu ditutupi. Ya, kalau orang-orang tahu batasan tertentu nama dia masuk dalam BI checking, nanti orang-orang hanya mengandalkan berhenti bayar hutang selama itu aja, nanti kan diputihkan. Takutnya seperti itu, makanya hal ini disembunyikan. Coba Anda tanya tentang BI checking, kalau memang ini sangat dibutuhkan ya teman-teman semuanya, coba Anda tanya ke Otoritas Jasa Keuangan. Tapi pertimbangkan lagi, BI checking bukan nyawa dalam kehidupan kita sehari-hari. BI checking hanyalah bahan untuk Anda menambah hutang Anda. Kalau Anda berkesimpulan lain, semakin jelek BI checkingmu, semakin rusak Slickmu, semakin kecil hutangmu. Tapi justru sebaliknya, semakin bagus ya semakin besar lagi peluang kamu untuk berhutang. Cocok nggak teman-teman semuanya? Jadi nggak usah terlalu fokus soal Slick dan BI checking. Hari ini fokusnya gimana? Gimana caranya menambah nominal tabunganmu? Semakin banyak tabunganmu, semakin jadi prioritas kamu di sebuah bank tersebut. Itu yang paling terpenting, rajin menabung, prepare keuangan, hindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, jauhi hutang-hutang yang hanya memenuhi suatu keinginan. Dengan begitu, kamu akan terjauhkan dari hutang-hutang yang tidak diperlukan. Dan kedepannya pun juga kamu tidak perlu bergantung dengan hutang kalau hanya semata untuk mewujudkan suatu keinginan. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu untuk teman-teman semuanya, terutama yang masih takut dan khawatir soal penerapan BI checking atau Slick. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.